Baik. Empirical evidence on the Hackers Ohlin model, yaitu teori proporsi faktor perdagangan yang merupakan salah satu ide paling berpengaruh dalam ekonomi internasional. Hal itu yang menjadi subjek pengujian empiris yang ekstensif. Dalam teori ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama model Hackers-Ohlin dan yang kedua yaitu implikasi tes atau implication of the test. Model Hackers-Ohlin merupakan teori yang dikembangkan oleh ekonom Wassily Leontief, seorang pemenang hadiah Nobel pada tahun 1973, yang menemukan bahwa ekspor dari Amerika Serikat kurang padat modal jika dibandingkan dengan impor Amerika Serikat. Hasil itu disebut sebagai paradoks Leontief. Hal tersebut merupakan satu-satunya bukti terbesar yang menentang dari teori proporsi faktor. Paradoks Leontief sendiri merupakan tentang keunggulan yang dimiliki Amerika Serikat dalam menghasilkan produk atau barang baru yang dibuat dengan teknologi inovatif seperti pesawat terbang dan chip komputer yang canggih. Produk seperti itu mungkin kurang padat modal jika dibandingkan dengan produk teknologinya yang telah berkembang pesat dan cocok untuk teknologi produksi massal. Dengan demikian, Amerika Serikat mungkin mengekspor barang-barang yang banyak menggunakan tenaga kerja terampil dan kewirausahaan inovatif. Pada tabel 4.3, di samping menunjukkan bahwa paradoks Leontief serta informasi lain tentang pola perdagangan Amerika Serikat yang membandingkan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan ekspor Amerika Serikat pada tahun 1962 senilai $1 juta dengan faktor-faktor yang digunakan dalam menghasilkan impor Amerika Serikat seperti yang ditunjukkan pada dua garis pertama, yaitu pada impor kapital per million dolar senilai $2.132, pada ekspor senilai $1.876. Pada baris kedua, untuk labor person years per million dollar dengan nilai untuk impor $119 dan untuk ekspor $131. Maka dikatakan pada tabel tersebut paradoks Leontief masih ada pada tahun tersebut. Ekspor dari Amerika Serikat diproduksi dengan rasio modal terhadap tenaga kerja yang lebih rendah daripada Amerika Serikat. Namun, yang ditunjukkan oleh tabel lainnya, perbandingan impor dan ekspor lainnya lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam pengujian model Hackers-Ohlin sendiri dibagi menjadi dua metode lagi, yaitu satu pengujian data global dan yang kedua yaitu pengujian perdagangan utara selatan. Pengujian data global merupakan studi penting oleh Harry P. Bowen, Edward E. Lerner, dan Leo Sveugskas yang didasarkan pada sebuah gagasan yang dijelaskan sebelumnya. Pada perdagangan barang sebenarnya merupakan cara tidak langsung untuk memperdagangkan faktor-faktor produksi. Pada tabel 4.4 menunjukkan salah satu tes kunci Bowen et al. Untuk sampel dari 27 negara dan 12 dari faktor produksi. Penulis menghitung rasio endowment pada tiap negara masing-masing faktor terhadap suplai dunia. Mereka kemudian membandingkan rasio ini dengan bagian pendapatan dunia masing-masing negara. Jika teori proporsi faktor benar, maka suatu negara akan selalu mengekspor faktor-faktor yang bagian faktornya melebihi bagi hasil, sedangkan faktor-faktor impornya lebih kecil. Pada faktanya, untuk 2/3 faktor produksi, perdagangan berjalan ke arah yang diprediksi kurang dari 70% dari waktu. Hasil ini menegaskan paradoks Leontief pada tingkat yang lebih luas. Perdagangan ini sering tidak berjalan ke arah yang diprediksi oleh teori Hackers-Ohlin. Selanjutnya yaitu pengujian tes perdagangan utara selatan, yaitu pola keseluruhan perdagangan internasional tampaknya tidak diperhitungkan dengan baik oleh model Hackers-Ohlin murni. Namun, perdagangan manufaktur utara selatan tampaknya lebih cocok
menggunakan teori tersebut. Pada teori ini akan dijelaskan pada tabel 4.5. Pada tabel di samping menunjukkan beberapa elemen perdagangan antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan. Jelaslah barang yang diekspor oleh Amerika Serikat berbeda dengan apa yang diimpor dari Korea Selatan. Karena barang yang diimpor dari Amerika ke Korea cenderung lebih canggih jika dibandingkan dengan Korea Selatan. Barang yang diproduksi berupa produk sederhana. Contoh barang yang diekspor oleh Amerika ke Korea yaitu bahan kimia, plastik, dan obat-obatan. Sedangkan barang yang diimpor dari Korea ke Amerika yaitu baju dan sepatu. Oleh karena itu, orang akan berharap bahwa prediksi model Hackers-Ohlin mungkin terlihat jauh lebih baik ketika diterapkan pada perdagangan utara selatan daripada yang dilakukan untuk perdagangan internasional secara keseluruhan. Yaitu implikasi tes merupakan hasil yang beragam dari pengujian dari teori proporsi faktor yang menempatkan para ekonom internasional pada posisi yang sulit. Hal tersebut dikarenakan bukti empiris secara luas mendukung prediksi model Ricardian bahwa negara-negara akan mengekspor barang-barang yang tenaga kerjanya sangat produktif. Namun, pada sebagian besar pendapat ekonomi internasional menganggap model Ricardian terlalu terbatas untuk dijadikan sebagai model dasar perdagangan internasional. Namun sebaliknya, model Hackers-Ohlin telah lama menempati posisi sentral dalam teori perdagangan karena pada model ini memungkinkan perlakuan simultan terhadap masalah distribusi pendapatan dan pola perdagangan. Inti dari teori ini yaitu model Hackers-Ohlin kurang berhasil dalam menjelaskan pola perdagangan internasional yang sebenarnya daripada yang diharapkan. Namun, tetap penting untuk memahami pengaruh perdagangan, terutama pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Berikutnya mengenai model standar ekonomi perdagangan internasional, yakni model perdagangan standar dibangun ada 4 hubungan utama, yaitu dapat dijabarkan. Yang pertama, hubungan antara batas kemungkinan produksi dan kurva penawaran relatif. Kemudian yang kedua, hubungan antara harga relatif dan permintaan relatif. Kemudian yang ketiga, penentuan equilibrium dunia berdasarkan penawaran relatif dunia dan permintaan relatif dunia. Serta yang terakhir mengenai pengaruh nilai tukar harga ekspor suatu negara dibagi dengan harga impornya terhadap kesejahteraan suatu negara. Selanjutnya mengenai kemungkinan produksi dan peningkatan relatif. Perlu diketahui bahwa model standar mengasumsikan bahwa setiap negara memproduksi 2 barang, yakni makanan dan kain. Kemudian ada batas kemungkinan produksi setiap negara, yakni dapat dikatakan kurva halus seperti yang dapat diilustrasikan oleh gambar yang sudah dipaparkan. Dapat kita asumsikan bahwa nilai pasar dari output dengan menggambar sejumlah garis ISO value, yaitu garis di mana nilai outputnya konstan. Masing-masing garis ini didefinisikan dengan persamaan bentuk. Mungkin teman-teman rumusnya bisa dilihat di makalah yang sudah di-share oleh teman-teman atau dengan menyusun ulang. Kemudian dapat dikategorikan dengan nilai V, di mana V adalah nilai keluaran. Semakin tinggi V, semakin jauh letak garis nilai. Dengan demikian garis nilai yang lebih jauh dari asalnya sesuai dengan nilai output yang lebih tinggi. Kemiringan garis ISO value dikurangi harga relatif kain perekonomian akan menghasilkan nilai output tertinggi, yang dimana capaiannya dapat memproduksi pada titik H, di mana TT hanya bersinggungan dengan garis nilai. Sekarang anggaplah PCIPF tersebut naik, maka garis ISO value akan lebih curam dari sebelumnya. Seperti gambar
nomor 52. Garis nilai tertinggi yang bisa dicapai perekonomian sebelum perubahan dapat ditampilkan sebagai VV pangkat 1. Kemudian ada garis tertinggi setelah perubahan harga adalah VV pangkat 2. Kemudian titik di mana perekonomian tersebut menghasilkan pergeseran dari Hi1 ke Hi2. Jadi seperti yang dapat kita duga, kenaikan harga relatif kain menyebabkan perekonomian memproduksi lebih banyak dan lebih sedikit kain dan makan. Pasokan relatif kain tersebut akan meningkat ketika harga relatif kain juga meningkat naik. Selanjutnya mengenai harga dan permintaan relatif. Pada gambar 5.3 menunjukkan hubungan antara produksi, konsumsi, dan perdagangan dalam model standar. Seperti yang bisa ditunjukkan bahwa nilai konsumsi suatu perekonomian sama dengan nilai produksinya, di mana DC dan DF masing-masing merupakan konsumsi kain dan makanan. Persamaan di atas menyatakan bahwa produksi dan konsumsi harus berada pada garis nilai yang sama. Pilihan titik ekonomi pada garis nilai tergantung pada selera konsumennya. Untuk model standar tersebut, yang membuat asumsi penyederhanaan yang berguna bahwa keputusan konsumsi ekonomi dapat direpresentasikan seolah-olah mereka didasarkan pada selera satu perwakilan individu. Mengapa demikian? Karena selera seseorang dapat direpresentasikan secara grafis oleh serangkaian kurva indifferent, di mana sebuah kurva indifferent menelusuri sekumpulan kombinasi kain dan makanan. Di gambar 5.3 juga menunjukkan sekumpulan kurva indifferent untuk perekonomian yang memiliki 3 sifat yang sudah ada di makalah. Perekonomian akan memilih untuk mengkonsumsi pada titik garis nilai yang menghasilkan kesejahteraan setinggi mungkin, di mana titik ini merupakan salah satu tempat garis nilai yang bersinggungan dengan kurva indifferent tertinggi yang dapat dicapai di grafik tersebut, di mana ditunjukkan di sini sebagai titik D, bahwa dapat kalian lihat bahwa pada titik ini perekonomian mengekspor kain, jumlah kain yang diproduksi melebihi jumlah kain yang dikonsumsi, dan mengimpor makanan. Kedua efek ini familiar dari teori ekonomi dasar. Mengapa demikian? Karena kenaikan kesejahteraan merupakan efek pendapatan. Pergeseran konsumsi pada tingkat kesejahteraan tertentu merupakan efek substitusi, di mana efek pendapatan cenderung meningkatkan konsumsi kedua barang, sedangkan efek substitusi membuat perekonomian mengkonsumsi lebih sedikit kain dan makanan. Selanjutnya mengenai pengaruh kesejahteraan dari perubahan ketentuan perdagangan. Ketika PC LPF meningkat, negara yang awalnya mengekspor kain menjadi lebih baik, seperti yang dapat digambarkan oleh pergerakan dari D1 ke D2 pada gambar 5.4. Sebaliknya, jika PC LPF menurun, maka negara akan menjadi lebih buruk. Misalnya konsumsi mungkin bergerak kembali dari D1 ke D2. Jika negara pada awalnya merupakan salah satu pengekspor makanan, bukan kain, maka arah efek ini tentu saja akan berbalik. Peningkatan yang tadinya PCLPF berarti penurunan ke PFLPC, dan negara akan menjadi lebih buruk, yang artinya penurunan PCLPF akan membuatnya lebih baik. Hal tersebut mencakup semua kasus dengan mendefinisikan term of trade sebagai harga barang yang pada awalnya diekspor oleh suatu negara dibagi dengan harga barang yang awalnya diimpor. Pernyataan umum tersebut kemudian, apakah kenaikan nilai tukar meningkatkan kesejahteraan suatu negara, sedangkan penurunan nilai tukar mengurangi kesejahteraan? Menentukan harga relatif. Kita asumsikan di sini hanya ada dua negara, yaitu Home yang mengekspor pakaian dan juga Forage yang mengekspor makanan. Kurva berikut merupakan kurva keseimbangan antara relatif supply dan relatif demand dari perekonomian kedua negara tersebut. Kurva RAS berbentuk miring ke atas,
Hal ini dikarenakan kedua negara memperbanyak memproduksi pakaian. Semakin tinggi harga pakaian tersebut, maka semakin banyak kuantitas produksinya. Sedangkan kurva RD berbanding ke bawah. Hal ini dikarenakan kedua negara mengalihkan kombinasi konsumsi mereka ke makanan. Titik potong antara kurva tersebut merupakan harga relatif keseimbangan. Sekarang kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan juga pergeseran kurva RS. Dampak dari pertumbuhan ekonomi di dalam ekonomi internasional merupakan sumber kekhawatiran dan juga kontroversi abadi. Perdebatannya berkisar pada dua pertanyaan. Yang pertama adalah apakah pertumbuhan ekonomi negara lain bagus atau buruk bagi negara kita. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat melihatnya dari dua sisi. Pertama, bisa jadi baik karena terdapat pasar yang lebih luas bagi ekspor kita. Yang kedua, bisa jadi buruk karena itu berarti terjadi peningkatan kompetisi bagi eksportir kita. Pertanyaan kedua adalah, karena negara kita merupakan bagian dari ekonomi dunia, apakah hal tersebut dapat meningkatkan atau mengurangi pertumbuhan ekonomi negara kita? Untuk menjawab pertanyaan ini juga kita dapat melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, more valuable atau dapat lebih bernilai atau dapat meningkatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi kita jika negara kita dapat menjual beberapa dari peningkatan produksi kita ke pasar dunia. Tetapi di sisi lain, peningkatan penjualan kita itu bermanfaat bagi negara-negara lain dalam bentuk harga yang lebih murah, karena semakin banyak persediaan maka harga akan jadi semakin murah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan juga batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi merupakan batas dari kemungkinan kombinasi produksi suatu negara yang biasanya terdiri dari dua output. Dalam kurva PPF ini, kombinasinya terdiri dari makanan dan juga pakaian. Kurva A merupakan kurva PPF dari negara home yang tadi mengekspor pakaian, sedangkan kurva B merupakan kurva PPF dari negara forage yang tadi mengekspor makanan. Lalu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berarti telah terjadi pergeseran ke atas dari kurva PPF. Hal itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya dan yang kedua adalah peningkatan efisiensi dari penggunaan sumber daya yang ada. Nah, dalam perekonomian internasional, pertumbuhan satu negara biasanya memiliki bias. Bisa berupa bias ekspor atau bias terhadap komoditas yang diekspor atau bias impor, bias terhadap komoditas yang diimpor. Hal itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah kemajuan teknologi suatu sektor. Misal kita lihat pada kurva PPF negara home, di mana pertumbuhannya lebih bias ke pakaian yang diekspornya. Nah, kenapa? Hal ini bisa saja karena terjadi kemajuan teknologi pada sektor yang memproduksi pakaian di negara home. Faktor kedua adalah terjadi peningkatan atau spesifikasi faktor produksi suatu negara. Misal negara home tadi yang mengekspor pakaian. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena terdapat faktor produksi yang banyak yang dibutuhkan untuk memproduksi pakaian di negara home, atau bisa dikatakan labor intensif di negara home. Sedangkan di negara forage yang mengekspor makanan berupa capital intensif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai relative supply dan term of trade. Term of trade sendiri diartikan sebagai nilai tukar perdagangan luar negeri suatu negara, di mana diukur dengan membagi harga komoditas ekspor dengan harga komoditas impor. Pertumbuhan negara home sangat bias terhadap pakaian. Dapat dilihat dari kurva A, di mana terjadi pergeseran kurva RS yang menyebabkan terjadi peningkatan kuantitas dari produksi, tetapi hal itu malah menyebabkan penurunan harga relatif kain. Nah, penurunan harga relatif kain menyebabkan penurunan term of trade negara home. Di sisi lain, penurunan harga relatif kain tersebut menyebabkan peningkatan term of trade dari negara forage, di mana hal itu sesuai dengan hukum ekonomi bahwa jika kita ingin kaya maka kita harus memiskinkan orang lain. Sedangkan kurva B menjelaskan bahwa pertumbuhan negara forage bias terhadap makanan karena dia mengekspor makanan.
Pertumbuhan biaya tersebut menyebabkan pergeseran kurva RS ke atas dari RS1 ke RS2. Hal itu menyebabkan kenaikan harga relatif kain. Kenaikan harga tersebut menyebabkan peningkatan term of trade dari negara home dan menyebabkan penurunan term of trade dari negara forage. Pertumbuhan bias sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pertumbuhan bias ekspor, di mana pertumbuhannya lebih condong kepada komoditas ekspor, produksi komoditas ekspor, dan juga pertumbuhan bias ekspor, di mana pertumbuhannya lebih condong kepada memproduksi komoditas yang diimpor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan juga batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi merupakan batas dari kemungkinan kombinasi produksi suatu negara yang biasanya terdiri dari dua output. Dalam kurva PPF ini, kombinasinya terdiri dari makanan dan juga pakaian. Kurva A merupakan kurva PPF dari negara home yang tadi mengekspor pakaian, sedangkan kurva B merupakan kurva PPF dari negara forage yang tadi mengekspor makanan. Lalu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berarti telah terjadi pergeseran ke atas dari kurva PPF. Hal itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah peningkatan sumber daya, dan yang kedua adalah peningkatan efisiensi dari penggunaan sumber daya yang ada. Nah, dalam perekonomian internasional, pertumbuhan suatu negara biasanya memiliki bias. Bisa berupa bias ekspor atau bias terhadap komoditas yang diekspor, atau bias impor, bias terhadap komoditas yang diimpor. Hal itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah kemajuan teknologi suatu sektor. Misal kita lihat pada kurva PPF negara home, di mana pertumbuhannya lebih bias ke pakaian yang diekspornya. Nah, kenapa? Hal ini bisa saja karena terjadi kemajuan teknologi pada sektor yang memproduksi pakaian di negara home. Faktor kedua adalah terjadi peningkatan atau spesifikasi faktor produksi suatu negara. Misal negara home tadi yang mengekspor pakaian. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena terdapat faktor produksi yang banyak yang dibutuhkan untuk memproduksi pakaian di negara home, atau bisa dikatakan labor intensif di negara home. Sedangkan di negara forage yang mengekspor makanan berupa capital intensif. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini dikarenakan bahwa pertumbuhan di dunia industri atau negara-negara industri akan lebih cenderung terhadap pengembangan pengganti sintetis untuk bahan baku yang mereka impor dari negara-negara miskin. Sementara pertumbuhan di negara-negara miskin akan berfokus kepada peningkatan komoditas ekspor mereka daripada bergerak menuju industrialisasi. Artinya pertumbuhan di industri ini bersifat bias impor, sedangkan pertumbuhan di dunia yang kurang maju bersifat bias ekspor. Bias pertumbuhan di negara-negara miskin tersebut akan memperburuk term mereka, sehingga mereka akan lebih buruk daripada jika mereka tidak tumbuh sama sekali. Situasi ini kemudian disebut oleh para ekonom sebagai kasus pertumbuhan yang tidak bergerak atau emerging growth. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertumbuhan bias impor yang sangat kuat harus dikombinasikan dengan kurva RS dan RD yang sangat curam, sehingga perubahan dalam hal perdagangan yang cukup besar dapat mengimbangi efek awal yang menguntungkan dari peningkatan kapasitas produksi, atau negara-negara miskin tersebut mengganti bias pertumbuhannya kepada bias pertumbuhan impor.